Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Materi sudah saya upload di aula ya, jadi bisa langsung di-download sekarang. Kemudian sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita buka dengan bacaan doa kepercayaan masing-masing. Mulai. Dari tugas kemarin, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi minggu ini, yaitu masih sampling cluster ya, tapi sampling cluster 2 tahap. Nah, jadi ini disebut dengan pengambilan sampel acak kelompok 2 tahap atau two stage cluster sampling. Ini dulu tentang sampling cluster yang kemarin. Mbak Gita Rahma, coba dijelaskan bagaimana cara pengambilan sampling cluster yang 1 tahap. Halo Mbak Gita. Halo Mbak Gita, ada apa enggak ini? Mbak Serina. Ya Bu. Link cluster yang 1 tahap. Yang 1 tahap itu jadi didefinisiin dulu kelompoknya atau klasternya. Terus yang kayak gitu bukan Bu? Apa salah? Gimana, ulang lagi? Jadi didefinisiin dulu kelompoknya, klasternya. Seperti itu. Habis itu ada pertimbangannya sendiri. Yang satu itu menurut kedekatan geografisnya antara elemen atau dalam kelompok klaster. Terus yang kedua itu ukuran kelompok. Terus yang lebih baik itu yang mana? Itu mengambil banyaknya kelompok klaster yang berukuran kecil atau sedikit kelompoknya. Seperti itu Bu. Apa kurang? Enggak, habis setelah mendapatkan klaster, nah gimana cara selanjutnya? Lupa Bu. Mas Ziki ditambahkan.
Halo Mas Ziki, bisa menambahi? Gimana cara pengambilan sampel klaster satu tahap? Halo, nggak ada ya? Mbak Gita, terus Mas Ziki. Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Dia PN. Iya, Bu. Gimana? Sepemahaman saya itu setelah didapatkan klasternya itu habis itu diambil lewat tabel angka acak itu, Bu. Ya, dengan SAS ya bisa. Iya, Bu. Setelah itu, Kemudian nanti dapat beberapa klasternya, akhirnya dari situ dapat sampel dari setiap klaster itu. nah sampelnya itu diambil semua enggak dari setiap klaster yang terpilih? Maksudnya satu klaster kan punya beberapa elemen. Lah semua elemen itu terambil enggak? Diambil enggak atau Iya, diambil, Bu. diambil ya? Jadi seperti Iya. itu ya. Jadi Iya, Bu. kalau yang pengambilan sampel acak klaster atau kelompok satu tahap berarti pertama kita menentukan klasternya berdasarkan beberapa pertimbangan kemarin. Kemudian setelah dapat klaster itu kita pilih dengan SAS atau bisa juga dengan sampling sistematik gitu ya, sehingga didapatkan beberapa klaster yang jumlahnya lebih kecil daripada klaster yang asli. Setelah itu semua elemen sampel yang ada dalam klaster terpilih itu akan diambil sebagai sampel. Nah, kira-kira ada nggak kekurangan dari teknik sampling klaster satu tahap? Gimana? Kira-kira ada nggak kekurangannya? Jadi misalkan kita punya 10 klaster ya. 10 klaster. Misal klasternya adalah klaster provinsi ya. Misal di satu Indonesia itu ada 30 berapa? 32. Anggap 32 provinsi. Itu ya. Kemudian kan ini sampling klaster sudah ketemu klasternya. Kemudian kita pilih, misal dari 32 itu kita pilih 10. Nah, setelah dapat 10 tiap-tiap provinsi, maka semua elemen dalam provinsi yang terpilih itu harus diambil sampel. Kira-kira keberatan enggak kalau kita mengambil misal sampelnya itu adalah satu Jawa Timur gitu. Itu kan masih apa ya? Masih sangat besar gitu ya. Jadi di sini kalau sampling cluster hanya satu tahap itu kelemahannya seperti itu. Terkadang di sini nanti elemen-elemen populasinya itu masih terlalu besar sehingga kita tidak bisa menghemat biaya juga. Kemudian terkadang kalau sampling cluster itu kan relatif homogen kondisi populasinya. Nah, ketika homogen kenapa harus ambil terlalu banyak gitu. Nah, ini latar belakang atau motivasi adanya sampling cluster 2 tahap. Jadi definisinya, sampling kelompok 2 tahap adalah suatu sampel yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa kelompok secara acak, kemudian dari setiap kelompok yang terpilih diambil beberapa elemen secara acak. Jadi tahap pertama sudah tadi ya sampai beberapa provinsi terpilih, 10 provinsi. Sekarang
elemen dari provinsi itu apa? Misalkan elemennya adalah kecamatan gitu ya. Itu kita pilih lagi dengan SAS. Itu kita pilih lagi. Jadi memilihnya 2 kali, 2 lapis, 2 tahap. Jadi sehingga nanti sampel yang diperoleh itu jumlahnya pasti akan lebih kecil daripada yang 1 tahap. Nah, ini kapan digunakan? Ketika ada kalanya kelompok-kelompok terdiri dari banyak elemen atau elemen-elemen dalam kelompok mempunyai karakteristik yang hampir serupa. Dalam hal demikian, mengamati semua elemen dalam kelompok sampel menjadi tidak efisien. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau karakteristiknya itu cenderung homogen, kenapa kita harus ambil terlalu banyak? Nah, itu tidak akan efisien. Meskipun ya memang semakin banyak sampel kan semakin kecil semakin kecil resiko untuk kesalahan taksirannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini coba dibaca contoh kasusnya. Dibaca sendiri nih ya, difahami ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi di sini kita selanjutnya masuk ke notasi. Jadi di sini notasinya bisa diperhatikan seperti ini. Jadi kita punya M besar itu ukuran banyaknya klaster dalam populasi, M kecil ukuran banyaknya klaster dalam sampel, kemudian NI itu ukuran banyaknya unit atau elemen tunggal dalam klaster GI yang terpilih sebagai sampel. Kemudian N besar itu adalah ukuran atau banyaknya unit elemen tunggal dalam populasi. N bar berarti rata-ratanya, kemudian N kecil I berarti ukuran banyaknya unit sampel dari klaster GI dan seterusnya ya, bisa diperhatikan. Kemudian ini contohnya ya. Jadi di sini populasi klaster terdiri dari M klaster, masing-masing berukuran N besar I dengan penjumlahan dari N besar I sejumlah klasternya M besar ya, itu sama dengan N besar, total
populasi. Jadi ini pertama kita definisikan klaster 1 sampai klaster M besar. Nah, sehingga di sini anggota klaster ini jumlah atau ukuran klasternya itu N besar 1 sampai N besar M. Nah, ini kita sebut dengan unit sampling primer atau primary unit sampling unit. Gitu. Kemudian kita melakukan SAS terhadap klaster. Nah, di sini sampling klaster tahap 1 terdiri dari M klaster masing-masing berukuran NI. Dalam hal ini I1 sampai dengan M kecil. M kecil berarti jumlah klaster yang terpilih. Ya. Nah, ini kita sebut dengan secondary sampling unit atau unit sampling sekunder. Ya. Unit sampling sekundernya. Setelah itu kita lakukan lagi SAS dalam tiap klaster. Jadi perhatikan ini ada klaster 1 sampai klaster M kecil. Sekarang SAS dalam tiap klaster. Klasternya sama ya. Jadi masih 1 sampai M kecil. Ini masih sama. Tetapi yang dipilih adalah pengamatannya di sini, elemennya yang kita pilih dengan SAS. Tuh. Jadi kalau yang satu tahap itu kan setelah sampai di sini itu kan semuanya dipilih di sini, dipilih sebagai sampel. Tapi kalau yang 2 tahap kita pilih di masing-masing ini sampel ini. Ya. Maka di sini diperhatikan Y1 N besar 1 berarti ini yang asli ya, jumlah darah yang asli di sini. Yang di sini N kecil. Ini berarti sudah tersampling. Di sini sudah terpilih lagi. Kemudian ini totalnya ya, kalau rata-ratanya, kemudian ini proporsinya. Kalau untuk proporsi sama seperti yang sebelum-sebelumnya harus dikode dulu ya dan tidak, tergantung apa yang ingin diamati, maksudnya tujuan penelitiannya apa gitu. Nah, ini pengertiannya. Dalam klaster 2 tahap dikenal 2 macam unit sampling, yaitu unit sampling utama dan unit sampling kedua. Unit sampling utama adalah unit sampling terkecil pada pemilihan sampel tahap pertama, yaitu berupa klaster atau kelompok yang akan dipilih secara acak. Sedangkan yang unit sampling kedua adalah unit sampling terkecil di dalam masing-masing klaster, yaitu berupa anggota klaster yang bersangkutan, yang mana terhadap anggota klaster inilah akan diambil secara acak sebagian daripadanya untuk dijadikan sampel dari anggota klaster yang terpilih. Ini saya rasa sudah jelas ya dengan ilustrasi yang tadi. Kemudian ini beberapa rumusnya, taksiran parameter populasi. Kemudian ini ketika N besarnya tidak diketahui, jadi kalau total populasinya tidak diketahui bisa pakai yang ini. Dan ini contohnya. Sebelum ke contoh ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke contoh. Sebelum ke contoh ini dulu saya sampling dulu juga, saya tanyain. Mbak Fiorentika. Ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Mbak Rita. Kalau yang klaster 2 tahap ini, yang tahap kedua itu yang kita ambil itu elemen dari tahap pertama gitu, Bu? Iya, jadi elemen dari klaster terpilih itu yang dipilih. Oh, dipilih lagi? Ya. Jadi misal di sini Mbak Rita bisa diperhatikan ya, ini kan klaster yang terpilih ya dari tahap 1.
Nah, ini panjang datanya kan N besar 2. Nah, yang ini N kecil 2. Berarti ini sudah berkurang. Ya, karena sudah ada Oh, pemilihan di sini. iya iya Bu. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak Fiorentika. Perbedaan dari sampling cluster 1 tahap dan 2 tahap apa? Halo, Mbak Fiorentika. Ya Bu, sebentar. Nggak usah baca buku ya. Yang dengan kalimatnya sendiri saja, nggak apa-apa. Sepemahamannya. Hati-hati nak. Tadi pertanyaannya apa Bu? Bisa diulangi? Perbedaan sampling cluster 1 tahap dan 2 tahap apa? Ya, mungkin bisa dijelaskan kalau 1 tahap seperti ini, kalau 2 tahap seperti ini gitu. Halo, ayo Mbak. Mbak Tri Ajeng bisa dibantu? Mbak Tri Ajeng. Halo, Mbak Tri Ajeng. Mas Ziki, bisa dibantu? Ya Bu. Oh maaf Bu, tadi saya dipanggil ya Bu ya katanya. Iya, kemana tadi? Ya Bu, dari kamar mandi Bu, maaf Bu. Ya, sekarang dijawab. Satu tahap, 2 tahap. Bentar Bu. Nggak usah baca buku, ayo Ziki, kelamaan. Bingung. Pemahamannya saja. Bu, saya mau coba jawab, Bu. Siapa ini? Noel, Bu. Oh iya, silakan Mas Nol. Menurut sepemahaman saya, kalau misalkan bedanya 1 tahap sama 2 tahap itu, kalau 1 tahap itu klasternya itu sampelnya diambil semua. Tapi kalau misalkan 2 tahap itu hanya beberapa aja, Bu. Ya, jadi benar yang dibilang Mas Nul ya. Jadi bedanya kalau sampling cluster 1 tahap itu setelah kita melakukan SAS pada
klasternya itu semua elemen sampel dalam klaster itu diambil semua. Tapi kalau 2 tahap, kita tambah 1 lagi. Kita memilih dengan SAS untuk masing-masing elemen sampel pada tiap klaster. Gitu. Ya, makasih Mas Nur. Kalau gitu kita ini yang belum paham tolong ditanyakan yang belum pahamnya di mana gitu. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini siapa ya? Untuk Nggak yang kelihatan. rumus Apa ya? untuk yang rumus mu itu, Bu, kalau sama di buku sama yang di PPT kok beda ya, Bu? Kok bisa beda itu alasannya apa? Oh, iya. Terus penggunaannya itu seperti apa? Apakah penggunaannya beda? Yang Sama mana di buku yang sama mu? yang mu dua-duanya itu beda, Bu. Kalau dari sumber buku. Oh, saya ini ambil dari buku yang ini ya, bahasa Indonesia yang di bentar, mana sih Bu? Iya, benar yang di sini. Kalau saya itu lihat dari buku yang Yang elementary. elementary itu ya. Kita pakai yang buku saja. Sebentar saya coba yang buku. Saya kadang ambil dari sini, kadang ambil dari yang itu. Untuk rumusnya ada di halaman 292 sama 295, Bu. Ada akun apa? 29 berapa? 292 sama 295. Itu untuk mu dua-duanya. Sigma MI Y bar. Sebentar. Anak. Maaf ya. Jadi di sini adalah sigma MI Y bar ya. Kalau di PPT saya MI Y bar. M-nya itu apa di sini? Number of element in cluster I. Oh iya. Ini Mbak, ini karena definisinya berbeda ya. MI kalau di sini itu the number of element in cluster I. Berarti jumlah elemen dalam cluster I. Coba kalau di sini notasinya apa jumlah elemen dalam cluster I. Nah, ini NI ya. Jadi perbedaan apa ya? Perbedaan notasi ya Mbak ya. Jangan bingung. Kalau yang di sini M besar itu ukuran banyaknya klaster, tapi yang banyaknya elemen itu yang N besar I. Sedangkan kalau yang di buku M besar I itu jumlah elemen dalam klaster I, dan kalau N besar itu jumlah klaster. Jadi kebalikan ini ya, yang M jadi N gitu. Oh iya. Gitu ya. Jadi bisa pakai terserah sih yang mana. Harusnya sih sama. Coba diteliti yang lain. Tapi seandainya ini memang berbeda, mungkin kita mengacu ke ini saja yang buku elementary survey sampling. Cuman harus diperhatikan ini ya notasinya. Bu, terus izin bertanya lagi. Nanti kalau misal ujian, apakah kita itu
simbolannya ikut dari PPT atau dari buku yang elementary? Soalnya kan pendefinisiannya beda. Tapi nanti kan maksudnya isinya kan nanti sama gitu. Maksudnya misalkan notasinya beda, tapi kan nanti dalam selanjutnya, langkah selanjutnya itu kan kelihatan. Atau kita sepakati saja biar enak. Pakai yang ini buku saja Terus juga yang di pertemuan lalu itu juga ada rumus yang beda, Bu. Yang rumus B itu. Kalau yang dari PPT itu nggak ada kuadratnya, kalau yang dari buku elementary itu ada kuadratnya. Jadi kalau dihitung itu hasilnya beda banget. Jadi itu juga gitu, Bu. Oh, Agak gitu ya. bingung. Kalau gitu pakai yang buku saja ya. Saya yang klaster ini baru ke buku yang bahasa Indonesia. Yang kemarin-kemarin kayaknya buku deh. Ya. Ya sudah, kita sepakati Baik, pakai Bu, yang terima kasih. ini saja ya, elementary ya. Cuman diperhatikan notasinya. Ya, makasih. Terima kasih. Siapa tadi yang tanya ya? Siapa ini? Saya Gita, Bu. Kita ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita masuk ke contoh. Satu perusahaan garmen yang memiliki 90 pabrik yang berlokasi tersebar di seluruh wilayah negeri ingin mengetahui berapa kira-kiranya waktu yang diperlukan untuk perbaikan satu mesin jahitnya. Karena jarak satu pabrik dengan lainnya berjauhan, maka diputuskan untuk melakukan pengamatan secara sampel dengan menggunakan prosedur sampling cluster dan pabrik sebagai klaster dengan sejumlah mesin jahit di dalamnya. Gitu. Kemudian waktu serta biaya yang tersedia tidak memungkinkan untuk meneliti catatan data bulan lalu tentang perbaikan seluruh mesin jahit. Akhirnya diputuskan menggunakan sampling cluster 2 tahap dengan sampel sebanyak 10 pabrik dan sampel pada masing-masing pabrik tersampel dipilih kira-kira 20% dari mesin jahitnya. Maka pengerjaannya ini masih pakai rumus yang gitu ya, enggak apa-apa, nanti disesuaikan. Jadi ini misalkan ini sudah ketemu 10 klaster. Ya, ini 10 klaster terpilih. Ini adalah jumlah elemen mesin jahit, jumlah mesin jahit yang ada di tiap pabrik. Nah, dari 50 kita pilih 20%-nya saja. Jadi 10. 65 ya, jadi 10 dan seterusnya. Ini semua dipilih 20% dan ini adalah hasilnya tentang waktu perbaikannya. Kemudian kita ngitung Y bar dan sigma I head bar square. Setelah itu dengan menggunakan data di atas, taksirlah rata-rata waktu perbaikan yang diperlukan tiap mesin jahit dan batas kekeliruan taksirannya dengan alfa 5%. Yang kedua, taksirlah total waktu perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki seluruh mesin jahit di perusahaan garmen tersebut dengan batas taksiran alfa sama dengan 5%. Dan yang selanjutnya adalah taksirlah proporsi mesin jahit yang memerlukan waktu perbaikan lebih dari 5 jam dan batas kekeliruan taksirannya. Nah, jika perusahaan garmen tersebut diketahui memiliki sebanyak 4.500 mesin jahit. Ya. Jadi ini penyelesaiannya M besar 90 klaster, M kecil 10 klaster, M besar 4.500 mesin jahit. Sehingga taksiran rata-rata populasinya ini 4,80.
Nah, ini bisa dihitung sendiri ya untuk batas kekeliruan taksirannya. Kemudian ini taksiran populasinya. Bisa dilanjutkan sendiri penyelesaiannya. Nah, untuk yang proporsi tadi kan dibilang proporsi mesin jahit yang memerlukan waktu perbaikan lebih dari 5 jam dan batas kekeliruan taksirannya. Maka di sini taksiran total populasinya seperti ini. Oh ya, proporsinya maka kita harus mengkategorikannya dulu. 1 jika mesin memerlukan waktu perbaikan lebih dari 5 jam dan 0 jika lainnya. Maka hasil transformasinya seperti ini. Jadi ini berdasarkan mesin jahit yang tersampel tadi dari sini. Nah, ini adalah mesin jahit nomor 5, nomor 7, nomor 9, nomor maaf. Ini waktu ya, maaf Pak. Jadi untuk 10 mesin jahit yang terpilih ini adalah waktu perbaikan per jamnya. Nah, kita berikan kode dulu. Jika dia lebih dari 5 maka 1, ini seperti ini 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Seperti itu. Sehingga menjadi yang seperti ini. Setelah itu baru kita bisa menghitung P dan Q-nya, proporsinya. Maka lanjutkan sendiri penyelesaiannya. Nah, coba yang ini dilanjutkan sekarang ya. Sambil latihan. Sambil saya buatkan absensinya.